Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi Bapak dosen. Di pagi hari ini saya Nia Rahmawati dengan NIM 201052444028 dari kelas Teknologi Pendidikan B tahun 2020 akan mempresentasikan hasil makalah dari saya mengenai transformasi digital di era pandemi yang berjudul Digital Marketing sebagai Upaya Pelaku Usaha Bertahan di Era Pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 merupakan virus yang mewabah tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Awalnya virus ini ada di negeri Tiongkok, namun lama-kelamaan virus ini menyebar ke seluruh penjuru dunia dan memberikan dampak yang sangat besar kepada beberapa sektor. Pandemi COVID ini memberikan beberapa dampak pada beberapa sektor, seperti pada sektor kesehatan, ekonomi, dan juga pendidikan. Pada sektor kesehatan, semua tenaga medis kewalahan dalam menghadapi dan menangani pasien-pasien yang terdampak virus corona tersebut. Dan pada sektor pendidikan tentunya kegiatan belajar dan mengajar di sekolah-sekolah maupun di universitas terhambat karena COVID-19 ini, dengan tujuan agar tidak menyebarnya COVID-19 ini dari satu ke yang lain. Dan yang ketiga itu dampak yang paling besar terjadi pada sektor ekonomi. Seperti yang kita ketahui, banyak pelaku-pelaku usaha yang kesulitan dalam menjualbelikan produknya karena pandemi COVID-19 ini. Masyarakat takut untuk keluar rumah karena mereka takut terpapar virus COVID ini, mengakibatkan kegiatan jual beli di sektor perekonomian terhambat dan para pelaku usaha-usaha tersebut mengalami beberapa kerugian akibat pandemi COVID-19 ini. Sebagai upaya untuk memutus mata rantai virus COVID-19 ini, masyarakat dianjurkan untuk selalu memakai masker saat pergi keluar rumah dan menggunakan hand sanitizer dengan rutin agar tidak terpapar virus COVID-19 ini. Selanjutnya, sekarang ini pemerintah sedang menggencarkan vaksin untuk masyarakat agar tidak terkena virus COVID-19. Sebagai upaya untuk memutus mata rantai COVID-19 ini, pemerintah menetapkan PSBB di kota-kota besar. PSBB ini menganjurkan masyarakat untuk melakukan kegiatan apapun di rumah saja. Dampak yang luar biasa karena anjuran masyarakat untuk di rumah saja sangat dirasakan oleh para pelaku usaha rintisan. Di kondisi seperti inilah, teknologi digital memegang peranan yang sangat penting untuk menyelamatkan pelaku usaha agar bisa bertahan dalam dunia bisnis dan dapat bersaing. Sebagai upaya untuk meningkatkan penjualan, diperlukan strategi marketing yang baik agar usaha dapat dikenal oleh banyak orang dan tertarik untuk membelinya. Keterbatasan karena peraturan social distancing ini yang harus dipatuhi oleh masyarakat membuat keterbatasan seseorang untuk membeli barang secara langsung. Oleh karena itu, dibutuhkan pemasaran secara online melalui berbagai e-commerce dan sosial media yang telah banyak dilakukan oleh para pelaku bisnis yang belum menerapkan pemasaran secara digital karena keterbatasan pengetahuan pada pelaku bisnis. Marketing 4.0 dikenalkan sebagai pengembangan dari marketing 3.0. Bidang keilmuan yang baru mengakibatkan pemasar harus beradaptasi dengan adanya perubahan dalam pengambilan keputusan pelanggan di ekonomi digital. Perubahan marketing 4.0 atau yang juga disebut sebagai digital marketing merupakan pengetahuan terbaru tentang beberapa strategi dalam melakukan kegiatan pemasaran. Salah satunya adalah content marketing atau pemasaran konten. E-commerce merupakan suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis. Digital marketing dapat didefinisikan sebagai kegiatan marketing termasuk branding yang menggunakan berbagai media. Teknologi digital maupun transformasi digital sangat ada manfaatnya dan sangat banyak manfaatnya di era pandemi ini. Salah satunya yaitu adanya e-commerce yang sudah ada sejak lama di Indonesia. E-commerce ini sangat banyak digunakan di Indonesia dan sangat populer dengan istilah marketplace.
karena bertemunya antara consumer to consumer dalam suatu platform penghubung antara keduanya. Dalam website ini, bertemu konsumer dengan konsumer lain bisa menggunakan sistem langsung atau COD atau bisa sistem pemesanan secara online. Adapun yang menjadi contoh e-commerce menggunakan konsep consumer to consumer adalah ada Shopee, ada Tokopedia, dan ada juga Lazada. Ketiga platform e-commerce ini banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk melakukan proses jual beli agar masyarakat Indonesia mengurangi kegiatan untuk pergi keluar rumah. Jadi, kegiatan jual beli dapat dilakukan secara praktis, aman, dan nyaman. Keterbatasan karena social distancing yang harus dipatuhi oleh masyarakat membuat keterbatasan seseorang untuk membeli barang secara langsung. Oleh karena itu, dibutuhkan pemasaran secara online melalui berbagai e-commerce dan sosial media. E-commerce sangat bermanfaat sekali untuk para pelaku bisnis yang tidak memiliki tempat untuk membuka tokonya dan transaksi jual beli dengan customer. Penjual hanya perlu memaparkan produknya sehingga memudahkan pembeli untuk melihat dan memilih produk hanya dari rumah saja. E-commerce di sini sangat berperan penting dalam kegiatan jual beli di masa pandemi ini, mengingat bahwa di pandemi COVID-19 ini masyarakat dianjurkan untuk mengurangi kegiatannya di luar rumah guna memutus mata rantai COVID-19 ini. Kemudahan berbelanja di e-commerce dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pembeli bisa memilih barang yang ia suka pada fitur toko penjual. Jadi pembeli itu dapat memilih-milih produk yang ia mau dan ia inginkan di fitur toko penjual. Jadi penjual itu membuka tokonya di marketplace secara online dan memaparkan beberapa produk-produk penjualannya. Yang kedua, setelah mendapatkan orderan, penjual mengemas produk yang dibeli oleh konsumen dan menyerahkannya kepada agen pengiriman untuk dikirim kepada pembeli di rumah. Dan yang ketiga, barang yang sudah dikirim oleh agen pengiriman dalam beberapa hari diterima oleh pembeli. Berbelanja tanpa perlu khawatir untuk keluar rumah. Namun, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh penjual untuk melakukan marketing sebelum mereka menjual produknya di e-commerce maupun media sosial, agar dapat memaksimalkan dan menarik perhatian customer nantinya. Beberapa hal yang harus dilakukan dalam memasarkan produknya melalui teknologi digital antara lain membuat logo maupun membuat brand, mendokumentasikan produk dengan baik, membuat konten agar produk menarik, dan memposting di sosial media atau e-commerce. Cara-cara yang dilakukan untuk melakukan strategi marketing digital dengan cara digital marketing yang pertama yaitu membuat logo brand. Membuat logo atau merek ini merupakan branding suatu toko atau suatu produk agar dikenal oleh orang dan sebagai identitas dari produk itu sendiri. Yang kedua, mendokumentasikan produk dengan baik. Mengenalkan produk secara detail agar pembeli tahu produk dengan baik. Dengan nantinya, pembeli nantinya akan tahu mana produk yang akan ia beli secara detail. Ia bisa melihat-lihat produknya maupun secara online. Yang ketiga, penjual dapat membuat konten. Membuat konten marketing ditujukan untuk memperkuat hubungan secara emosional kepada konsumen atau mendatangkan konsumen baru. Jadi, penjual membuat konten di sosial medianya untuk menarik para pembeli dengan cara membuat konten menarik di Instagram maupun di sosial media yang lain. Dan yang terakhir, penjual dapat langsung memasarkan produknya melalui e-commerce. Nantinya, penjual akan memposting produknya dan customer dapat memilih dan membelinya. Kegiatan jual beli secara online ini sangat bermanfaat bagi satu orang maupun orang lain.
Bagi para pembeli atau konsumen, kemudahan berbelanja secara online ini sangat bermanfaat karena tidak perlu pergi ke luar rumah untuk berbelanja, serta pembayaran bisa lebih mudah dilakukan. Bagi penjual, tentunya sangat bermanfaat karena usahanya dapat bertahan dan meningkatkan penjualan selama pandemi COVID-19 ini. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.